Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film terbaik mancanegara. Tapi kali ini bukan tentang drakor ataupun gangster Korea, melainkan film dor-doran yang dijamin akan membuat adrenalin kalian terpacu sekaligus mengerti bagaimana susahnya para aparat pelindung negara memerangi para teroris. Seperti film yang satu ini mengisahkan tentang perjuangan sebuah pasukan khusus di Turki yang berusaha melindungi negaranya dari kaum-kaum teroris yang kurang kerjaan. Sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Baok, ini dia Wolf. Di awal film kita bertemu dengan seorang pria yang entah kesurupan siluman kera atau habis mabok tai kotok. Yang jelas tiba-tiba saja pria itu mengeluarkan senjata dan langsung membabat habis orang-orang yang berada di tempat ajojing tersebut. Kemungkinan besar manusia terkutuk ini adalah seorang teroris yang merasa benar dengan perbuatannya tanpa memikirkan perasaan orang lain, termasuk perasaan pria ini yang terpaksa harus kehilangan adik perempuannya. Scene kemudian berpindah pada sekelompok pasukan yang dijuluki Boru dengan komandannya bernama Behcet, terus ada sniper wanita bernama Asena, ahli komunikasi bernama Kemal, Barbaros sebagai mekanik, panglima perang mereka yaitu Turan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hari itu Kamis Wage 2014, Turan, salah satu anggota pasukan khusus Boru, baru dibebaskan dari hukuman selama 2 tahun atas tuduhan indisipliner. Sialnya baru juga bebas, dia harus langsung pergi ke tempat yang sedang terjadi kerusuhan, di mana gubernur daerah tersebut sedang ditawan oleh kawanan teroris di sebuah sekolah. Turan langsung bergabung dengan teman-temannya, diberi rompi anti badai dan ikut dalam misi penyelamatan. Hoş geldin. Dalam keadaan genting seperti itu, Matt sempat-sempatnya menyinggung tentang kumis si Turan yang makin mirip dengan kebun ubi saja semenjak keluar dari penjara. Sebagai seorang sniper, Asena langsung mencari tempat yang tinggi dan ideal untuk mengintai musuh dan melindungi rekan-rekannya. Baran yang sudah berada di depan gerbang sekolah melaporkan bahwa dia mendengar suara perkelahian dan juga tembakan di dalam kelas. Asena nokta senin. La risk alınmaya. Boros. Boka batarsak çıkarmışsın. Anlaşıldı şef. O bıyığın Di dalam kelas itu sendiri terdapat orang tua siswa yang ditawan dan si gubernur yang ternyata sudah tewas. Barbaros indir. benim adım Ayı Murat. Setelah membunuh satu persatu pasukan teroris itu, tim Boru segera mengepung ruangan kelas tempat para orang tua siswa itu ditawan. Kema sebagai bagian mak comlang dan negosiasi memberi para teroris itu 3 pilihan. Yang pertama, mereka akan mati. Yang kedua, tim Boru akan mati, tapi pada akhirnya mereka juga akan mati. Dan yang ketiga, menyerahkan diri, siap diadili karena mereka telah membunuh gubernur. Para teroris itu sempat setuju, namun salah satu orang tua siswa tiba-tiba mengambil senapan, memancing keributan sehingga tim pun segera masuk untuk mengamankan situasi. Matt refleks melindungi seorang anak kecil sampai-sampai dia harus tertembak tepat di bawah rompi anti pelurunya.
Turan coba menenangkannya, tapi tetap saja Matt tak dapat diselamatkan. Gitmez. Şöyle acayip bir sofra kurarız. Olacak. Olacakmış. Ben söz verdim yine kardeşime. Bütün keyifler bizim olacak. Keesokan harinya, keluarga dan rekan-rekan si Matt ikut hadir ke pemakaman untuk berbelasungkawa. Termasuk pimpinan tim Boru sendiri, yaitu si Turgut, yang menghibur Komandan Becet agar tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Saking sedihnya Becet bahkan tak nafsu makan karena dia masih memikirkan tragedi tewasnya Matt. Udah mah lagi berduka, makanan yang dihidangkan pun hanya dengan asin tulang. Pantas aja gak mau makan ya. Di markas, Turan kedatangan anggota baru bernama Yaka yang diproyeksikan untuk menggantikan posisi Matt yang kemarin tewas. Meskipun si Yaka ini adalah lulusan terbaik di Akademi Militer, tapi tak serta-merta membuat Turan tertarik karena menurutnya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan anggota baru. Asena menjelaskan bahwa keputusan Yaka diterima atau tidaknya adalah tergantung si Kemal, orang jenius yang mendapat gelar doktor di Universitas Harvard. Setelah 2 tahun tinggal di penjara tidak bertemu dengan pisau cukur, akhirnya Turan kembali mengurus diri dengan mencukur kumis, jambang, hingga ke bulu baok agar penampilannya kembali fresh. Berbeda dengan si Turan, Kemal justru sedang memandangi foto-foto orang yang dicintainya, termasuk Asena yang dulu sempat menjadi kekasihnya. Sementara itu, selain menjadi anggota pasukan khusus, Barbaros juga ahli dalam memperbaiki apapun, termasuk membuatkan kaki palsu buat ayahnya yang mengalami cedera saat dirinya aktif menjadi seorang veteran. Sedangkan keputusan Yaka yang memilih gabung dengan pasukan Boru ternyata mendapat penolakan dari orang tuanya yang tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap anaknya. Karena Yaka adalah anak yang soleh, akhirnya dia pun tak mempedulikan keluhan ibunya dan kekeh ingin menjadi prajurit demi menuntaskan misi pribadinya. Sizin bu haliniz beni de üzüyor. Yeter. Babamı falan da yollama artık. Singkatnya, Yaka mulai diperkenalkan sebagai anggota baru oleh Komandan Becet, di mana di hari pertamanya latihan Yaka sudah mendapat tantangan dari Turan untuk adu ketepatan menembak. Turan mengaku bahwa tembak-menembak sudah menjadi keahliannya sejak kecil yang sering dilatih bapaknya memburu burung belekok di sawah. Tapi si Yaka tidak gentar mengingatkan si Turan bahwa dia adalah lulusan terbaik di akademinya. Turan dapat giliran pertama untuk menunjukkan kebolehannya. Hazır. Tembakan Turan semuanya berhasil tepat sasaran. Sekarang giliran Yaka yang pamer kemampuan. Tembakan Yaka juga sebenarnya mengenai target, tapi Turan unggul dalam kecepatan waktu. Turan memberi masukan pada Yaka agar lain kali dia tetap fokus pada target dan bukan pada keker senjatanya. Sebagai hukuman kekalahannya, Yaka disuruh bergulat dengan Kang Murad yang sudah habis kontrak dengan preman pensiun. Beralih ke persidangan Presiden Irfan yang mana dia dituduh telah menggelapkan uang sebanyak 3 juta dolar dan dicurigai sebagai orang yang mendanai anggota separatis. Dia diibaratkan dengan presiden sebelumnya yaitu Kenan yang melakukan kudeta terhadap penguasa sebelumnya yang saat itu begitu banyak memakan korban. Salah satu pendukung Irfan melakukan protes terhadap penuntut karena menurutnya Irfan sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negaranya. Begitupun dengan Becet yang masih yakin bahwa Presiden Irfan tidak mungkin melakukan hal yang sudah dituduhkan. Sehingga dia langsung mengunjungi Irfan menyuruh si penjaga untuk melepaskan borgolnya. Pertama-tama Irfan mengucapkan turut berbelasungkawa atas tewasnya salah satu anak buah Becet. Dia juga meminta agar Becet dan rekan-rekan Boru lainnya bisa saling menjaga satu sama lain karena mereka sangat dibutuhkan oleh rakyat Turki.
Irfan merasa ada seseorang yang sengaja ingin menggulingkannya, tapi dia belum bisa mengatakannya karena itu bisa menimbulkan fitnah. Karena yang sama-sama kita ketahui bahwa fitnah itu lebih kejam daripada main slot. Endişenizi, tasalarınızı. Ama korktuğunu hiç belli etmez. Korkmayın. Sore harinya tim berkumpul di markas mendengarkan Tolga yang sedang memaparkan kejadian ketika terjadinya peristiwa di sekolah kemarin, di mana otak dari pelaku penyanderaan itu tertangkap kamera CCTV sebuah Indomaret dekat dengan lokasi kejadian. Turan langsung berdiri merasa bersalah karena dia memang sempat bertemu dengan pelaku ketika dia jajan kolak di Indomaret tersebut sebelum dia bertemu dengan rekan-rekannya. Söylemedi, su aldı. Benim suçumdan kaçırdım. Menurut para intelijen, pelaku bernama Riza ini kini sedang berada di sebuah apartemen yang mungkin saja sedang merencanakan teror selanjutnya. Untuk itu, Tolga mendapat perintah dari pimpinan Turgut untuk bergerak malam ini juga dan diusahakan agar pasukan menangkap si Riza ini dalam keadaan hidup-hidup. Pasukan dibagi menjadi 3 kelompok, ada yang masuk lewat gerbang utama, Asena di atas gedung, dan pasukan yang lain mengincar target. Tam karşıdaki D bloğun 25. katını İkinci unsur tamamen nişancılar olacak. Hazırım şef. Sialnya, salah satu tim malah kepergok oleh seorang nini-nini yang disangka ingin memperkosanya. Teriakan nini-nini itu membuat para teroris itu sadar bahwa di luar ada yang tidak beres. Begitupun dengan si Asena yang melihat ada pergerakan mencurigakan di balik jendela. Pencereye yakın duruyor. Sızıntı tetik disiplinine geçtiler. Dikkat. İşimize yaşayacağım. Hayatını sikeceğim, biliyorum. Kimse yok demek. Baran dan Barbaro sempat mendapat perlawanan dari musuh. Beruntung kedua orang ini bekerja sama sehingga berhasil melemparkan musuh dari dalam gedung. İyi misin Barbie? Bir şey yok değil mi Barbie? Setelah semuanya berhasil dilumpuhkan, kini giliran si Kemal yang bernegosiasi dengan si Riza agar dia tidak bunuh diri dan mau menyerahkan diri. Kemal mengatakan jika Riza meloncat dari gedung tersebut, maka organ tubuhnya akan berantakan jadi tontonan orang. Yang secara otomatis anak si Riza pun akan menjadi anak yatim dan istrinya akan kawin lagi dengan orang lain. Mendengar kalau istrinya akan kawin lagi dengan orang lain, Riza langsung sadar dan melepaskan senapannya. Tapi takal yang si Riza pijak terlepas, beruntung Yaka segera memegang tangannya sehingga si Riza selamat dari kematian. Dan tim sangat memuji kerja bagus yang dilakukan oleh Yaka. Namun ketika mau keluar datang seorang pejabat dari Kemendagri bernama Demirki mengklaim dapat perintah dari Menteri Muda untuk membawa tersangka ke divisi anti teror dan dia sudah mendapat lampu hijau dari pimpinan Boru yaitu si Turgut. Tim sebenarnya merasa kecewa tapi karena itu perintah dari atasan maka mereka pun coba untuk mengerti. Setelah itu, tim pun pulang ke rumah masing-masing termasuk Asena yang sehabis putus dari Kemal, kini dia sedang menjalin hubungan dengan Tolga. Keesokan harinya Behçet mengunjungi Irfan sambil membawa foto Mustafa Kemal Atatürk untuk mengobati kerinduan Irfan pada sosok presiden pertama Turki tersebut. Behçet curhat bahwa dia sudah menjalankan misi dengan baik, tapi tiba-tiba orang Kemendagri datang membawa tahanannya. Irfan memperingatkan Behçet untuk selalu waspada terhadap orang-orang munafik yang bisa menyerang mereka kapan saja.
mencontohkan kematian Presiden Kenan yang digembar-gembor melakukan bunuh diri dengan pistol di tangan kanannya. Yang padahal Irfan sangat tahu kalau Presiden Kenan adalah orang kidal. Yakin bahwa Kenan telah dibunuh oleh orang-orang munafik tersebut. Kenan kardeşim de polis sağ elinden almış. Kenan solaktı Behçet. Sağ eliyle çay bile karıştıramazdı. Sızamadıkları bir tek siz kaldınız. Di tempat lain, Yaka disuruh ibunya untuk menemui seorang psikolog sebelum memutuskan melanjutkan karirnya sebagai militer. Si psikolog itu mengatakan bahwa sebenarnya sebagai seorang pria terpelajar, cerdas, dan hidup di kota, seharusnya Yaka tak punya keinginan untuk menjadi seorang pasukan khusus. Jadi supir angkot, ojol, atau buka usaha warteg lah minimal. Yaka menjawab, ya seharusnya memang seperti itu. Awalnya dia juga punya keinginan untuk hidup damai, menikah, punya anak, lalu tinggal di sebuah gubuk tengah sawah. Tapi semenjak dia melihat adik perempuannya tewas oleh seorang teroris yang kejadiannya di awal film tadi, cita-citanya langsung berubah ingin jadi militer agar dia bisa membalaskan dendamnya pada para teroris. Hayatta öyle olmadı. 3. sayfa felaket haberi okuyunca hiçbir şey umurumda değil. Karmaşık hayallerim yok. 1 tahun kemudian, tim Boru dan 2 tim lainnya, yakni tim Elang dan tim Tumila, sedang melakukan perjalanan ke Mardin sambil membawa beberapa tersangka teroris di dalamnya. Namun tiba-tiba panser kedua meledak setelah para teroris itu menyerang mereka dari atas bukit. Alhasil tim pun turun untuk melakukan perlawanan. Satu tersangka teroris tertawa kegirangan ketika melihat pasukan Boru kalang kabut. Asena yang merasa dilecehkan oleh teroris tersebut langsung memberi obat bius paksa dengan cara seperti ini. Pasukan musuh terlihat mempersiapkan misil anti-tank Kornet untuk menghancurkan ketiga panser. Tim terpaksa melempar granat ke arah salah satu panser karena misil itu dilengkapi dengan sensor panas. Alhasil satu panser roboh, tapi tim berhasil selamat. Tolga merasa kesal karena peralatan yang musuh gunakan sangatlah canggih sampai-sampai bisa menghilangkan sinyal. Yaka sempat adu mulut dengan Turan karena Yaka ngotot ingin mengejar 3 teroris yang berusaha kabur. Namun bukannya semakin habis, pasukan musuh malah datang semakin banyak sehingga membuat mereka terkepung. Situasi semakin mengkhawatirkan ketika Komandan Behçet tertembak di bagian lengan. Tim pun akhirnya memilih untuk meninggalkan tempat tersebut sambil meletakkan si Bahos, tersangka teroris, di atas panser, agar pihak musuh tidak berani menyerang mereka menggunakan misil Kornet. Dalam perjalanan, tim baru dapat kabar bahwa anggota mereka bernama Salim dinyatakan gugur dalam insiden baku tembak tadi. Karena masih jauh dari markas pusat, tim pun memutuskan untuk berkunjung ke markas militer terdekat yang berada di daerah Surgucu. Masalahnya, Behçet mulai curiga kenapa pihak musuh bisa mengetahui rute jalan yang mereka lalui dan tahu kalau di panser kedua terdapat tawanan teroris. Pertanda bahwa di tim mereka ada satu musuh dalam selimut. Sesampainya di markas militer Surgucu, Behçet disambut baik oleh Letnan Hakan. Di dalam, Letnan Hakan bertanya apa yang akan Behçet rencanakan selanjutnya.
Tapi Becet tak bisa memberitahunya, apalagi setelah semua rencananya bocor ke pihak musuh, tak ada orang yang bisa dia percaya kecuali pemimpin mereka, si Turgut. Letnan Hakan mengerti karena dia juga pernah mengalaminya. Ketika dia dan pasukannya tahu rahasia tentang NATO, dia malah diasingkan negaranya sendiri ke tempat terpencil seperti ini. Tolga kemudian menghubungi Turgut dan menceritakan semua yang terjadi. Turgut menyuruh tim untuk melanjutkan perjalanan ke Mardin, tapi tidak menggunakan jalan umum. Eğer yeni bir pusu daha olursa Ben size haberdar edeceğim. başımız sağ olsun. Sementara tim Elang dan tim Tumila pamit pulang ke markas pusat karena mereka sudah kehabisan amunisi. Becet kemudian menyampaikan rasa kekecewaan pada anak buahnya yang tadi susah diatur dan bersikap sembrono dalam perang. Dia bicara seperti ini karena dia tidak mau ada pasukannya yang kembali gugur, karena itu bisa membuat Becet menyesal seumur hidup. Ya içimizden biri şehit olsaydı? Dönem biz olsaydık. Arkadaş ben geceleri uyuyamıyorum. Malum bordo bereli değiliz. Bakın benim size olan sevgim bir Becet dan Tolga lanjut bicara mengenai bocornya misi mereka pada musuh, padahal Becet sudah menyuruh si Tolga untuk memalsukan tanggal, waktu, dan rute keberangkatan mereka pada siapapun. Setelah diperiksa Barbaros, ternyata panser ini tidak ada yang rusak, hanya saja mereka kekurangan bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan. Letnan Hakan memberitahu bahwa di perbatasan desa ini ada seorang penjual eceran yang kadang-kadang pesawat udara juga sering ngantri di pom mini itu. Tim pun memutuskan untuk pergi sambil berjalan kaki sebagian. Di penjara Turgut menemui Irfan membicarakan tentang negaranya yang lagi tidak stabil akibat para munafik yang bersembunyi di jajaran pemerintahannya. Turgut meminta Presiden Irfan untuk melakukan kontak dengan penghubungnya. Meskipun sangat percaya pada Turgut, tapi Irfan tidak bisa memberitahunya sekarang karena mungkin waktunya belum tepat. Kembali ke Becet CS yang bertemu iring-iringan pengantin ketika mereka hendak mencari bahan bakar. Yang punya hajat menyuruh Becet untuk mengambil bahan bakar sesuai yang mereka butuhkan karena aki-aki ini yang nanti akan membayarnya. Wes, mantap. Gak nyangka ternyata orang ini juragan endog asin. Allah mesut etsin çocuklar. Di toilet, Turan gak sengaja melihat bekas luka peluru di dada Yaka, yang padahal Yaka adalah orang baru di militer. Turan menyuruh Yaka untuk bicara karena semua anggota Boru adalah keluarga dan tak pernah ada rahasia. Diawali dengan Barbaros yang menceritakan luka di tangannya akibat ditembak ayahnya sendiri yang merasa stres karena tak bisa menerima keadaan akibat kehilangan dua kakinya saat perang. Yaka akhirnya mau bercerita kejadian 2 tahun lalu ketika dia dan adiknya merayakan ulang tahun. Tiba-tiba seorang teroris membabi buta menyerang mereka yang mengakibatkan banyak orang tewas termasuk adiknya. Dari sana dia memutuskan untuk masuk Akpol agar bisa membalaskan dendam adiknya. Sedangkan masalah si Turan adalah perceraian dan utang piutang ayahnya yang sampai sekarang tak ada ujungnya. BRI, Adira, Mandiri, Bank Miun, sampai Bank Emok dia isi semua. Di saat yang lain sedang mengisi bahan bakar, dua mantan kekasih ini malah ribut gara-gara Asena mengaku menjalin asmara dengan Tolga. Sementara itu Turgut memberitahu Becet bahwa sekarang dia sedang menyelidiki kasus kematian Presiden Kenan yang terasa janggal. Menyinggung tentang sosok Osman Alan yang meskipun disebut sebagai marinir pembantai pada tahun 90-an, tapi dia malah dipaksa pensiun hanya karena dia mengetahui banyak rahasia kenegaraan. Berharap tim Boru bisa mendapatkan informasi penting dari orang tersebut. Alan Paşa uzun zamandır sessizdi. Kembali ke Asena dan Kemal yang disuruh menjadi tamu kehormatan di acara pernikahan anak juragan endog asin. Di mana pada acara tersebut Asena dihampiri oleh seorang anak kecil yang nampaknya sangat menyukai gaya rambut si Asena. Sementara itu, Becet dapat informasi tentang salah satu penjaga desa yang terhubung dengan intel lokal
kini sedang dirawat di rumah sakit akibat tertembak musuh. Menurut pengakuan orang tersebut, pasukan musuh kini sedang bergerak ke desa ini untuk menyelamatkan tahanan tim, yaitu si Bahos. Becet kemudian menginterogasi si Bahos dan dengan jujur, si Bahos berkata bahwa sekarang pihaknya sedang mengupayakan penaklukan Kurdistan Utara dengan cara adu domba sehingga terjadi perang saudara. Karena masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan si Bahos alias si Bauheos ini, Asena lalu mengajak si Bahos bicara empat mata ala-ala si psikopat. Setelah mendapat informasi penting dari si Bahos, tim kembali berunding mengingat amunisi yang sekarang mereka pegang terbatas sedangkan pihak musuh sudah semakin mendekat. Turan menyarankan agar mereka bergerak lebih dahulu sebelum pihak musuh menyerang mereka. Başı ile Cemil Başçavuş da bizle birlikte olacaklar. Ha? Alhasil, subuh-subuh sebelum ayam jago kongkorongok, tim bergerak ke desa yang diyakini dijadikan tempat persinggahan bagi para teroris itu. Şef, bu karanlıkta yaklaşmam lazım. Murat, uzaktaki pikaplar sende olur. Satu musuh berhasil diamankan. Di sebuah rumah, tim melihat para teroris itu sedang menyandra beberapa warga desa dan 2 mobil yang terparkir liar. Dan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Asena membidik beberapa orang musuh yang mencoba untuk kabur, termasuk 1 orang yang masuk ke rumah warga. Sementara misi selesai dan tim sangat bahagia dengan hasil yang mereka dapat. Namun tiba-tiba tim segera mencari asal suara tersebut yang ternyata suara itu berasal dari seorang ibu yang harus kehilangan putrinya akibat tertembak peluru. Asena langsung menangis histeris ketika mengetahui anak kecil yang tertembak itu adalah anak kecil yang mengidolakan dirinya dan menyangka bahwa peluru itu berasal dari senjatanya. Tak hanya Asena yang menangis, seluruh tim pun merasa bersedih atas insiden tersebut. Tahun 2015, tim kembali terlibat peperangan dengan pasukan musuh di Kota Sur. Sementara Asena dinonaktifkan terlebih dahulu dari kegiatan dor-doran akibat tragedi tewasnya seorang anak kecil. Asena yang merasa bersalah langsung memotong rambutnya sambil mengingat wajah dari anak kecil itu. Kembali ke peperangan di mana tim Boru mengalami kesulitan setelah jumlah pasukan musuh yang tak sepadan dengan pasukan mereka. Kaç kişiler? Beyler binaya geri çekiliyoruz, yürüyün! Di pengadilan militer, ketua sidang sedang membahas tentang tewasnya bocah yang diduga akibat peluru dari Asena. Di sana juga ada Behcet, Tolga, Kema, dan pendiri Boru yaitu Turgut. Meskipun hasil autopsi yang sebenarnya belum keluar, Asena sudah yakin bahwa anak kecil itu tewas akibat pelurunya. Kembali ke peperangan yang kali ini Yaka menyarankan Barbaros untuk meminta markas besar mengirimi mereka bantuan udara berhubung pasukan musuh sudah mengepung mereka. Tapi markas besar malah mempertanyakan permintaan Barbaros itu karena mereka sama sekali tidak melihat ada ancaman di wilayah tersebut. Untuk itu, markas hanya akan mengirim 1 jet tempur dan itu pun hanya untuk menakuti pihak musuh saja dengan cara terbang rendah. Di persidangan, pihak forensik bernama Burcu menjanjikan hasil autopsi akan keluar kira-kira 6 bulan dari sekarang.
Untuk itu, ketua sidang memutuskan untuk menonaktifkan Asena, termasuk Behcet dan Kemal, dari kegiatan dor-doran untuk kepentingan penyelidikan. Karena mereka berdua dianggap sebagai saksi. Alih-alih menunggu hasil forensik, Asena malah berniat memutuskan untuk mengundurkan diri saja dari pasukan Boru. Turgut memperingatkan Kemal untuk tidak ceroboh karena dia yakin ini adalah celah bagi orang-orang munafik untuk menghancurkan Boru. Begitupun dengan Behcet yang berusaha membujuk Asena untuk tidak terburu-buru membuat keputusan, apalagi Asena juga belum terbukti melakukan kesalahan. Ne sen, ne ben, ne de bütün dünya. Sen lidersin anlatan. Ben takip... Senin yapıp yapmadığını bilmiyoruz henüz. Ne olacak şimdi? Saçma sapan konu. Turgut menyuruh Kemal dan Tolga untuk menyelidiki Burcu, salah satu anggota forensik yang menyelidiki peluru yang ada pada anak kecil itu. Beralih ke medan pertempuran di mana Barbaros tidak mendapatkan sinyal dari jet tempur yang dikirim markas karena musuh menggunakan teknologi penghilang sinyal. Untuk itu, Murad yang pernah juara maraton di acara Agustusan mengajukan diri untuk mencari sinyal ke Bukit Abbas agar mereka bisa terhubung dengan jet tempur. Karena tak ada cara lain yang bisa dilakukan, akhirnya tim menyetujuinya dan akan mengawal Murad sejauh 1 km kemudian kembali ke tempat semula. Turan mengingatkan tim tentang kehormatan pasukan khusus yang tak pernah tertangkap ataupun meminta belas kasih dari musuh. Prinsip mereka adalah lebih baik mati daripada melihat musuh tertawa. Hahaha. Murad dan rekan-rekan lainnya mulai bergerak keluar, sementara Turan dan Yaka naik ke atas gedung menggantikan peran Asena yang sekarang lagi disekor. Tapi masalahnya gedung yang mereka naiki ini ternyata sudah dipasang alat peledak yang tinggal tekan saja maka seluruh bangunan akan ambruk. Turan menembak salah satu musuh yang memancing musuh-musuh lainnya untuk mendekat ke arah gedung. Sayıları artıyor, çok fazla. Çıktık abi çıktık. Elinize sağlık. Hepsini tutalım. Namun karena jumlah musuh yang semakin banyak, Turan dan Yaka sepakat untuk menghancurkan gedung dengan menembaki denotator peledak. Ne oldu, bir şey olmamıştır değil mi lan? Murad yang melihat gedung tersebut hancur menyuruh rekan-rekannya yang lain untuk segera kembali ke tempat mengecek kondisi Turan dan juga Yaka. Sedangkan dia sendiri akan pergi ke Bukit Abbas mencari sinyal jet. Hadi. Geyik yapma, gözünü seveyim. Hadi. Kita beralih ke Presiden Irfan yang mengungkapkan cita-cita para presiden terdahulu yang menginginkan negara Turki sebagai negara maju yang membuat negara-negara Eropa iri kepadanya. Irfan juga mengungkapkan bahwa ayah Asena yang tidak lain adalah mantan Presiden Kenan adalah seorang yang bermoral tinggi dan tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Hingga pasukan Boru yang dikenal dengan pasukan 3450 pun berasal dari Al-Quran surat ke-34 ayat 50. Turan dan Yaka ternyata masih hidup meskipun Yaka mengalami kebutaan sementara akibat guncangan yang tadi menimpa tubuhnya. Turan memberi Yaka wajit nangka untuk menaikkan kadar gula di tubuh Yaka yang sempat drop akibat tertimpa reruntuhan. Murad sempat mendapat sinyal dari Letudemir namun kembali terputus sehingga Murad benar-benar harus naik ke Bukit Abbas untuk mendapatkan sinyal. Murad terus berlari melewati ladang jagung hingga langkahnya terhenti setelah dia melihat mobil pasukan musuh melintas. 34.50. Kalktım. 34.50 beni duyuyor musun? Sementara itu pilot masih kesulitan berkomunikasi dengan Murad dan menyuruhnya untuk lebih naik lagi ke dataran yang lebih tinggi. Namun tiba-tiba beruntung Murad berhasil melumpuhkannya.
Di tempat lain sambil minum kopi podoluak, Kemal mengajak Burcu bertemu untuk memastikan bahwa Burcu bukan bagian dari komplotan orang-orang munafik. Kembali ke si Murad yang meskipun dalam keadaan terluka akibat tadi berebut senjata dengan musuh, tapi dia tetap berlari sambil sesekali berkomunikasi dengan pilot agar terbang rendah menakuti musuh untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi ketika melihat dua mobil pasukan musuh mengampirinya, Murad langsung mengambil granat lalu mengebur granat itu di bawah senjatanya. Yaka dan Turan mendengar suara rekan-rekannya dari luar, tapi mereka masih bingung cara menyelamatkannya karena takutnya bangunan akan kembali ambruk dan pasukan musuh kembali mengepung mereka. Turan coba menelepon putrinya, tapi sayang sinyalnya masih belum ada. Di tempat lain, Becet mengajak Asena keluar jalan-jalan agar dia tidak terlalu memikirkan kejadian yang sudah terjadi. Sambil makan jasuke, Becet bercerita tentang dirinya yang menyaksikan langsung ayahnya tewas gara-gara bom yang meledak dari dalam mobilnya. Dari sana, Becet berkeinginan untuk jadi polisi dan mengikuti operasi-operasi khusus untuk menangkap para teroris agar kejadian seperti ayahnya tidak terulang lagi. Cerita itu benar-benar membuat Asena tersadar agar tidak jadi mengundurkan diri dan lebih fokus untuk melindungi orang-orang tak berdosa dari para teroris yang eueuh gawe. Sen bana lazımsın Asena. Şu an surda olmalıydık. Biliyorum. Di Bukit Abbas, beberapa orang musuh masuk perangkap yang dibuat oleh si Murad. Tapi Murad jadi tahu bahwa posisi musuh sekarang sudah dekat dengan dirinya. Si pilot menyuruh Murad untuk memberikan titik koordinatnya dan dia akan menggunakan antena F-16 agar sinyal bisa terhubung sampai ke bawah. Alhasil, Turan yang sedari tadi ingin menelepon anaknya akhirnya bisa tersambung dan dia sangat berterima kasih pada Murad yang telah berhasil menjalankan tugasnya. Geleyim baba, yarısın neredesin ki? Alo. Daha çok sevdiğimi biliyor musun? Biliyorum. Baba, ne zaman geliyorsun? Tak lama setelah itu, Turan dan Yaka tak menduga kalau rekan-rekannya yang lain datang menyelamatkan mereka dengan menggunakan odong-odong untuk membuka reruntuhan. Çıkarın abi çıkarın. Aranızda kurban be. At omzuna. Mereka kembali didatangi musuh dan sempat baku tembak, namun pesawat jet datang tepat waktu menyelamatkan mereka berkat Murad yang mengirimkan titik koordinatnya. Tim berhasil selamat tapi tidak dengan Murad yang malah menyuruh si pilot untuk meledakkan Bukit Abbas bersama dirinya ketika musuh yang berjumlah 20 orang itu mendekat kepadanya. Dia teringat ucapan Turan yang lebih baik mati daripada menjadi tahanan musuh. Hanya saja sebelum benar-benar pergi, Murad mempunyai keinginan agar ketika dia mati nanti, dia bisa berjumpa dengan pilot cantik itu di akhirat dan dia akan mentraktir si pilot minum kopi dan juga bajigur di surga sana. Emir 2 GBU bombalama sortisine giriyor. Yah, Murad akhirnya tewas menyusul rekannya yang lebih dulu pamit, yaitu Kang Pipit. Kabar tewasnya Murad benar-benar membuat Becet tak bisa lagi membendung kesedihannya. Begitupun dengan si pilot cantik yang ikut bersedih, berharap ada keajaiban yang memberi dia kesempatan untuk bertemu dengan prajurit tangguh itu yang rela mengorbankan nyawanya demi rekan-rekan seperjuangannya. Masuk ke episode 4 yang kali ini Kemal tiba-tiba saja bertemu dengan Matt dan Presiden Kenan yang sudah pada meninggal. Tak hanya itu, dia juga bertemu dengan Asena yang mengaku sedang mengandung anaknya, tapi dia malah bunuh diri. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi saja karena sebelumnya Kemal lupa baca doa sebelum tidur. 6 bulan setelah peristiwa tewasnya Murad, Turan masih saja sedih dan merasa bersalah karena dialah orang yang menanamkan slogan lebih baik mati daripada mereka harus tertangkap musuh. Tapi Kemal menceritakan tentang mimpinya yang bertemu Matt dan juga mantan Presiden Kenan seolah-olah memberi semangat pada dirinya untuk meneruskan perjuangan mereka yang belum tercapai. Seni sen yapan ne dedi? Beni ben yapan şey dostlarım. Gerçek olduğuna eminim.
Kenetlenmemiz lazım hepimiz. Etrafına bir bak. 2016 di kota Istanbul, seorang supir truk bernama Halil memiliki utang pada seorang bandar kangkung sekaligus bandar judi bernama Sahin. Karena Halil belum punya uang untuk membayar utang, setiap bulannya Halil terpaksa menuruti perintah si Sahin untuk mengantarkan barang kepada para teroris yang sering mereka sebut sebagai hantu. Tak sengaja seorang pelayan bernama Patih mendengar percakapan tersebut kemudian melaporkannya pada Baran. Bir oda var işte. Herkes kumar. Böyle yerlerde takılmayacaksın, okuluna gideceksin demedim Kesin mi? işte. Yarın haber vereceklermiş Şahin'e. Yapın. Fatih gece gece yemin etme kardeşim. Hadi evine git sen. Di tempat lain meskipun belum ada kegiatan, tapi Yaka selalu menjaga kebugaran tubuhnya dengan cara rajin berolahraga. Olahraga tapi kok kayak yang habis makan bon cabe ya? Selesai latihan, Yaka dikunjungi oleh Letu Demir, si pilot cantik, untuk meminta maaf atas kematian Murad sekalian ingin mengenal Murad lebih dalam. Yaka menjelaskan tak ada seorang pun menyalahkan Letu Demir, malah mereka mengucapkan terima kasih karena berkat Letu Demir mereka terhindar dari kematian. Yaka meneruskan karena Murad memiliki tinggi di atas rata-rata, makanya dia disebut si beruang. Orangnya pendiam, gak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong bau. Sejenak kita ke si Asena yang mengaku masih gugup dan merasa bersalah menunggu kabar dari hasil forensik yang sebentar lagi akan mereka ambil. Dalam momen itu juga Tolga menceritakan saat dia ikut menyelidiki kematian Presiden Kenan, dia melihat ayah Asena itu mati dalam keadaan tangan kanan memegang pistol, sedangkan tangan kiri memegang foto wisuda Asena. Pertanda bahwa Presiden Kenan sangat menyayangi Asena. Tapi seiring berputarnya waktu, Asena bukan lagi kesayangan ayahnya, melainkan kesayangan bagi semua teman-temannya. Di lain tempat, Turgut meminta Kemal menjadi warga sipil biasa untuk memata-matai orang-orang yang dicurigai mengkhianati negaranya sendiri. Dan berita itu langsung Turgut sampaikan pada Behcet yang merupakan pemimpin di lapangan. Singkatnya, hasil forensik itu pun keluar dan Tolga memberitahu Asena bahwa peluru yang ada di tubuh bocah kecil itu adalah peluru yang berasal dari senjata AK-47 milik senapan musuh. Yang itu berarti Asena terbebas dari tuduhan dan dalam waktu dekat dia sudah diperbolehkan untuk bergabung kembali bersama tim. Berbekal informasi dari Baran, keesokan harinya tim pergi ke kafe dan berpura-pura ikut judi kartu di dalamnya. Yaka memancing komplotan penyokong teroris ini dengan mengatakan bahwa tujuannya datang ke tempat ini sebenarnya adalah untuk memastikan apakah benar tempat ini dipenuhi oleh orang-orang jahat. Seorang pria bernama Erkem langsung mengeluarkan pistol bahkan menodongkannya pada Baran. Lalu inilah yang terjadi. Ben doğru adama vurdum lan. Kimdi bu? bayılttığı Ekrem. Şahin. Setelah itu, tim meringkus ketiga tersangka ini ke dalam mobil dan tujuan pertama adalah ke rumah Halil. Setelah hampir sampai rumah, Halil malah berusaha kabur. Halil dur! Setelah main kejar-kejaran, akhirnya Halil berhasil ditangkap kembali. Sementara itu, Barbaros, Yaka, dan Baran pergi ke sebuah lapangan untuk memancing para teroris. Halil akhirnya harus menanggung malu pada istrinya setelah dia datang ke rumah dengan keadaan terborgol. Tapi tidak dengan si Turan yang main embat makanan aja, mengaku belum pernah makan lagi sejak Idul Adha tahun kemarin. Beralih ke si Jayanab, salah satu anggota Boru yang mengalami musibah setelah dia dihajar oleh 3 preman kampung gara-gara dia menyelamatkan seorang nenek-nenek yang diperlakukan tidak baik oleh para preman tersebut. Bedom saya, anjing, preman kok beraninya sama perempuan dan nenek-nenek. Jayanab sih gak apa-apa, hanya saja para preman itu mencuri kalung pusaka pemberian ibunya. Kembali ke Halil yang memberitahu tim cara para teroris itu berkomunikasi dengan dirinya, yaitu dengan cara melepaskan burung-burung sebagai tanda kedatangan mereka.
Halil mengaku bahwa sebenarnya dia juga tak mau melakukan bisnis jahat ini, tapi karena dia tak punya uang untuk membiayai operasi anaknya, akhirnya dia coba peruntungan main judi di tempat Sahin. Alih-alih dapat uang, dia malah punya utang pada si Sahin. Sehingga Sahin memanfaatkannya untuk melakukan apa yang dia suruh. Sambil menunggu kode dari para teroris itu, Behcet, Turan, dan Kemal bergantian menggendong bayi si Halil yang kebetulan bayi tersebut bernama Murad. Mereka pun semakin sayang, bahkan Kemal membantu si Halil memperbaiki ayunan agar Murad kecil bisa tidur di tempatnya. Kemal langsung curhat seharusnya dia juga memiliki anak setelah kekasihnya Asena hamil duluan sudah 3 bulan karena mereka sering pacaran secara gelap-gelapan. Wah, pas sekali kata-katanya sama dengan lirik lagu Meggy Z, judulnya Hamil Duluan. Namun setelah merencanakan pernikahan, Asena malah keguguran dan mereka pun sepakat untuk membatalkan pernikahan. Asena sendiri nekat mendatangi 3 preman kampung itu untuk mengambil kembali kalung Zainab yang tadi mereka curi. Ya, selain pandai menembak, Asena ternyata memiliki keahlian lain, yaitu silat. Kita ke si Sahin yang pura-pura bertengkar dengan rekannya, yang padahal dia berusaha mengambil pulpen agar dia dapat melepaskan borgolnya. İstemedim. Ol yaptı. İçeri girdi şimdi. Sahin berusaha untuk kabur dan melawan tim, tapi Barbaros keburu menghentikannya. Udah aki-aki, tapi urusan nekat gak kalah sama ABG. Singkatnya, burung-burung itu telah dilepaskan, pertanda bahwa Halil harus segera pergi menemui mereka. Halil yang sudah sadar dengan kesalahannya akhirnya bersedia memberikan nomor kontak para teroris itu agar tim bisa dengan mudah menangkap mereka. Yeter. Beralih ke si Zainab yang lagi asik mocelan jerawat, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang dan dia merasa senang karena kalung pusaka pemberian ibunya kembali lagi kepadanya. Sedangkan Asena berkunjung ke ruang kerja mendiang ayahnya dan tak sengaja menemukan sebuah surat di balik sofa yang mengisahkan tentang kecintaan ayahnya terhadap negeri ini. Karena sadar sebentar lagi dirinya akan mati, dia sengaja menulis surat untuk memberitahu anaknya bahwa mencintai negara ini memerlukan pengorbanan yang sangat besar, termasuk mengorbankan orang yang akan selamanya dia cintai, yaitu anak dan keluarganya sendiri. Herkes bakar. Herkes uyanır. Baban. Singkatnya, Barbaros dapat kabar dari Behcet bahwa tim sudah berhasil menangkap para teroris itu tanpa melakukan kontak senjata dan tugas hari ini dinyatakan sudah selesai. Keesokan harinya, Kemal menemui Presiden Irfan atas perintah dari Turgut. Irfan mengatakan di saat kaum munafikun itu mengawasi gerakan Behcet, Tolga, dan Turgut, maka dia akan memanfaatkan Kemal sebagai orang kejutan dengan cara menyuruhnya membunuh pahlawan terhebat di negeri itu, yaitu Osman Alan. Beni tükenmiş sanıyorlar. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük kahramanlar. Onu öldüreceksin. Singkatnya, Kemal sudah berada di kediaman Osman Alan, sang pahlawan paling dihormati di negeri itu. Ternyata Kemal ini bukan datang untuk membunuhnya, melainkan menyembunyikan keberadaan Osman yang seolah-olah mati terbunuh. Kemal juga tidak sendirian karena di sana ada juga Turan dan Yaka yang berjaga di luar. Osman akan melukai dahinya sendiri agar pihak investigasi menyangka kalau Osman mati tertembak di kepala. Kemal juga harus memasang peredam di pistolnya agar gas yang keluar dari dalam pistol menjadi bukti kuat penembakan itu. Tak lupa memberi kesan berantakan di dalam ruangan karena seorang Osman tidak akan mungkin mati tanpa melakukan perlawanan. Di tempat berbeda, pasukan Behcet yang tersisa melakukan operasi ke sebuah gedung yang dicurigai dijadikan tempat tinggal oleh para teroris. Behcet sebenarnya tidak mengetahui kalau 3 anak buahnya sedang melakukan misi lain tanpa sepengetahuannya. Ternyata bukan hanya Behcet yang tidak tahu, Yaka dan Turan pun sebenarnya tidak mengetahui alasan kenapa mereka bertiga ada di tempat tersebut kecuali Kemal. Aile birbirine yalan söyler mi? Senin içeriği dağıtman gerek. Sonra? 20 yıllık arkadaşımız bile bize bir bok anlatmıyor.
Kembali ke tim yang menemukan banyak sekali senjata api milik negara yang berada di gedung tersebut. Yakin bahwa tempat ini merupakan sarang teroris. Hayatımda ilk kez makine kimya mühürlü bir his var. En ufak bir hareketlilikte binaya giriyoruz. Herkes hazır. Kembali ke si Osman yang mulai melukai dahinya sendiri tanpa rasa takut karena sebenarnya hatinya sudah mati ketika melihat rekan-rekan seperjuangannya mati. Tapi tidak dengan semangatnya yang ingin terus berucap jayalah negeriku. Yaka yang melihat Kemal menodongkan pistolnya langsung masuk ke dalam dan malah menyuruh Kemal untuk menurunkan senjatanya. Bu kim? Bana oğlum merak. Gel bu arada. Abi. Sementara itu di dalam gedung tim mendapat perlawanan dari musuh yang sedari tadi bersiap-siap di sana. Arkada kapı dibinde bizden biri var mı? Kesin konuş. Çıkıp patlayın. Begitupun dengan si Kemal yang langsung memuntahkan 3 pelurunya yang membuat Yaka masih kebingungan. Salah seorang rekan mereka bernama Tan terluka akibat ledakan dahsyat yang terjadi di dalam gedung. Sedangkan Asena terlibat perkelahian dengan musuh yang hampir saja menewaskan dirinya. Beruntung Barbaros segera datang dan balik menghajar teroris itu. Sedangkan Osman melarang Kemal menerima telepon untuk sementara waktu agar menghindari pelacakan. Osman yakin sebentar lagi Presiden Irfan akan segera dibebaskan untuk dijadikan kambing hitam karena perang terbuka melawan negara sendiri akan segera dimulai. Keesokan harinya Turgut dan Tolga dimintai keterangan oleh Menteri Muda terkait senjata milik negara yang berhasil dicuri para teroris. Menteri Muda ingin Turgut menyerahkan tawanan teroris itu kepada dirinya dan nantinya pihaknya lah yang akan menginterogasinya. Turgut merasa kecewa karena dia curiga Menteri Muda justru akan melepaskan tawanan itu dengan dalih mendeportasinya ke luar negeri. Kecurigaan Turgut semakin besar setelah dalam laporan tertulis mereka hanya menuliskan ledakan kimia biasa. Yang jelas-jelas ledakan itu bisa menghancurkan gedung dan melukai Tan yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Di perjalanan Behcet merasa dibohongi oleh Kemal karena ternyata Kemal melakukan misi lain tanpa sepengetahuannya. Sedangkan Asena tak kuasa lagi menahan kesabarannya, ingin menghajar tawanan teroris itu yang mengakibatkan Tan terluka parah. Namun keburu dihentikan oleh Turgut. Di sebuah tempat parkir, Behcet melampiaskan amarahnya pada Kemal yang diam-diam menjalankan misi lain. Namun ketika diberitahu bahwa misi ini atas perintah Turgut dan Presiden Irfan, Behcet pun akhirnya tak bisa apa-apa. Osman menyuruh Behcet agar tidak memarahi anak buahnya karena ini terpaksa dilakukan untuk mengelabui musuh yang sudah semakin menunjukkan jati dirinya. Düşman biliyor. Defalarca İrfan'ı ziyaret et. Bana geleceğini bile biliyor. Senden çok daha zeki adamları bile saftı. Çünkü onlar devletin içine sızmayı başardılar. Di markas, Barbaros sedang menyelidiki helm pihak musuh yang ternyata lebih canggih dari yang mereka punya. Helm ini dapat langsung mengirimkan video dan audio langsung ke pihak operator. Cocok juga buat konten uka-uka tuh helm ya. Keesokan harinya tersiar kabar bahwa para polisi dan tim investigasi sedang memeriksa kediaman Osman Alan terkait kasus pembunuhannya. Osman Alan sendiri yakin bahwa yang membuat teror kali ini adalah pihak yang sama dengan pihak yang membuat Presiden Kenan terbunuh. Kemal dan Tolga dapat informasi kalau tawanan teroris itu akan segera diambil alih oleh badan intelijen. Menandakan bahwa orang yang mereka tawan bukanlah orang sembarangan dan bisa saja membongkar rahasia mereka. Tak lama setelah itu, orang intelijen bernama Ramajan pun datang dan menyuruh anak buahnya untuk berjaga di luar. Tak ada seorang pun yang boleh masuk ataupun keluar dari gedung tersebut.
Sehingga Turan dan Yaka yang berniat pulang pun dicegat oleh mereka. Turan menyuruh Yaka untuk pergi duluan, sementara dia akan meladeni orang-orang yang gak jelas itu. Ramajan langsung to the point tentang kedatangannya kemari adalah untuk mengambil tawanan teroris. Tapi Turgut dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikannya karena tawanan itu sangat penting bagi pihaknya. Sana hatırlatayım dedim. Sen mevkidaşım mısın Turgut? Sana emir veremem. Özel Harekat Daire Başkanı biliyor yaptığımı. Emniyet Genel Müdürünü arıyorum. Para? Kemal diam-diam masuk ke ruang interogasi, memanfaatkan kemampuannya yang bisa memainkan perasaan orang lain agar orang yang diinterogasinya merasa gentar dan ketakutan secara emosional. Kemal mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya ini bukanlah orang terbaik di pasukannya. Maka dari itu banyak pihak yang ingin membawanya karena ditakutkan orang ini tak tahan banting, akhirnya mau buka mulut. Orang itu pun memuji kemampuan Kemal yang sudah tepat menilai dirinya. Di tempat lain, Yaka merasa ada yang mengikutinya dari belakang, lalu dengan sekuat tenaga dia melarikan diri ke stasiun bawah tanah untuk menaiki kereta api. Mereka bertiga sempat akan mengeluarkan senjata masing-masing namun terhenti, sadar bahwa banyak warga sipil yang akan melihat mereka. Sampai pada akhirnya salah satu orang tersebut ditangkap petugas dan Yaka berhasil meloloskan diri dengan menyamar sebagai pedagang asongan. Tahu bulat digoreng dadakan gurih nyoy. Yaka tiba di sebuah plaza berniat akan menemui seorang temannya, namun dia dihalangi oleh petugas bernama Korong agar menitipkan senjatanya terlebih dahulu. Buraya koyup kilitliyoruz. Çıkışta alabilirsiniz. Yüzle konuşmam lazım. Buyurun, buradan. Ege. Kemal akhirnya mengetahui kalau tawanannya ini berasal dari Jerman. Masalahnya kenapa orang asing sengaja datang ke Turki hanya untuk mencuri persenjataan saja. Yakin bahwa itu hanyalah sebuah pengalihan isu semata agar orang-orang fokus pada berita pencurian itu dan lupa pada maksud yang sebenarnya, yaitu menghancurkan suatu negara. Karena tersulut emosi, Kemal akhirnya mengeluarkan sebuah palu, menghajar teroris itu hingga teriakannya terdengar ke ruang rapat. Fark etmez. Setelah orang dari intelijen itu pergi, Kemal meminta maaf pada Turgut atas tindakannya tadi yang tak bisa menahan emosi, mengingat banyak teman-temannya mati karena komplotan orang tersebut. Tak lama setelah itu, berita gembira datang dari Presiden Turki yang menyatakan dengan tegas bahwa dirinya akan berjuang bersama rakyat Turki untuk menumpas para teroris secara terbuka. Pernyataan itu pun disambut gembira oleh seluruh tim, termasuk Yaka yang kali ini sedang berada di luar. Yaka yang berniat mengambil kembali pistol miliknya di ruang penitipan, tak sengaja melihat sekelompok pria bersenjata turun dari mobil. Yaka terus membuntuti komplotan bersenjata itu sendirian. Meskipun dia sudah berjanji pada ibunya tidak akan mengambil resiko terlalu tinggi ketika dia dalam bertugas. Yaka lalu menelepon Becet memintanya agar segera mengirimkan bantuan ke lokasi dia berada. Becet sebenarnya tak terlalu mengerti karena ponsel Yaka keburu mati kehabisan bensin. Para teroris itu terlihat menyandera beberapa warga sipil, bahkan menembak salah satunya karena berusaha untuk melarikan diri. Sementara tim masih di perjalanan, Şef, güvenlik cevap vermiyor, ulaşamıyoruz. Yaka nekat naik ke atas gedung untuk masuk lewat belakang. Turan dan Asena pun bersiap-siap menyiapkan senjatanya sambil menunggu informasi dari Barbaros. Kembali ke Yaka yang tak sengaja melewati pintu darurat sehingga alarm dari plaza tersebut berbunyi. Salah satu dari mereka menyeret si Korong agar menunjukkan di mana ruang kontrol, kemudian menghancurkannya. Orang itu masuk ke toilet dan melihat sebuah sepatu berada dalam salah satu bilik. Ternyata itu adalah sebuah jebakan Batman karena Yaka tiba-tiba muncul dari ruangan lain kemudian menghajarnya.
Si Korong memberitahu bahwa ada sekitar 7 orang warga sipil yang disandra dan semuanya dilengkapi sabuk peledak. Tim yang baru saja tiba di TKP merasa curiga karena ada noda bekas darah di depan pintu gerbang. Dan tiba-tiba, serangan mendadak itu membuat Baran harus tertembak dan Barbaros dengan sigap menyelamatkannya, kemudian menghubungi markas meminta bantuan. Buraya gelirken büyük hayalleriniz vardı. Size haram nispet etmeyi deneyin. Turan dan Becet dapat informasi bahwa musuh mereka kali ini adalah teroris ISIS yang menyelirap ke Istanbul untuk membuat teror dan membunuh warga sipil sebanyak-banyaknya. Hal itu membuat Asena khawatir karena momen ini sangat ditunggu-tunggu oleh Yaka sebagai ajang balas dendam terhadap teroris yang 4 tahun lalu membunuh saudarinya. 2 gündür yemek yakıtı nefret. Yaka memancing sebagian komplotan teroris itu dengan menyalakan mesin fotokopi dan ketika mereka masuk, Yaka hampir saja tewas beruntung Omer datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Yaka menyuruh si Omer untuk diam di area itu, sementara dia akan turun ke lobi menghadapi 7 orang pasukan musuh lagi. Bantuan baru tiba dan tim akan mendukung Yaka yang kali ini memiliki rencana sendiri. Si Korong yang berada di ruang kontrol memberitahu Omer dan Yaka bahwa ada 2 musuh yang coba mendekati Omer. Dan Yaka mengambil keuntungan tersebut dengan menembak pemimpin teroris itu yang sedang memegang remote peledak. Melihat si Jabrig yang ingin membawa kembali remote peledaknya, Yaka berusaha menghentikannya, tapi dia malah terkena tusukan pisau. Yaka terus menahan diri agar tidak tumbang sambil berusaha mencabut pisau itu, kemudian dengan beringas balik menghabisi si Jabrig. Yaka langsung diangkat ke sebuah tandu sambil diiringi wajah-wajah khawatir teman-temannya dan juga bayangan adiknya yang sudah meninggal. Kaya bana bak oğlum. Çektim bir bilsen. Seni öldürenlerden nefret etmek. Dostlarım. Sebulan kemudian Yaka siuman dari komanya dan di sampingnya sudah ada Presiden Irfan yang sedang menjaganya. Irfan memberitahu bahwa setiap malam tim Boru bergantian menjaganya. Dan semenjak peristiwa itu warga sipil sangat berhutang nyawa pada Yaka dan kini Yaka menjadi orang kesayangan negara. Zorlama kendini. Kemal hergelesi verdi. O bilir işini. Sementara itu setelah 2 tahun berpacaran, akhirnya Tolga mengajak Asena untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Tapi Asena yang tenar dalam acara Mata Najwa ini menolaknya dengan alasan bahwa dia tidak pantas menjadi seorang istri ataupun seorang ibu gara-gara dulu dia tidak bisa menjaga bayinya dengan baik hingga akhirnya keguguran. Dan sejak peristiwa itulah dia masih trauma dan belum mau membuka diri untuk menjadi seorang istri. Sabar ya Tol, mungkin bisa dicoba lagi tahun depan. Sedangkan si Turan malah bertengkar dengan mantan istrinya gara-gara Turan tidak pernah memperhatikan anaknya, apalagi hari ini anaknya sedang berulang tahun. Becet meminta izin pada Turgut untuk merayakan kembalinya Yaka pada tim dengan membuat sebuah kejutan kecil sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatannya.
Turgut tentu saja memperbolehkannya, tapi dia juga menyarankan agar Becet mempersiapkan unit penyamaran untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pihak MIT baru saja memberi bocoran ada sesuatu yang tak beres, tapi mereka belum bisa memberitahunya secara gamblang. Lazım mı? Turan yang kebetulan lagi bokeh gak punya uang buat beli kue ulang tahun untuk anaknya, sekalian membawa anaknya ke tempat tersebut agar anaknya bisa makan kue gratisan. Lumayan lah, ngirit-ngirit pengeluaran. Presiden Irfan nampak gelisah saat pihak MIT memberi sinyal bahaya seperti itu kepada Turgut. Turgut sendiri terlihat memberi pesan kiamat atau bahaya pada seseorang yang dia sebut sebagai Terminator. Dan menyuruh Tolga untuk mempersiapkan senjatanya. Yaka dapat sambutan meriah dari semua teman-temannya, namun yang paling bikin tanda tanya adalah tidak adanya Kemal dalam acara tersebut. Barbaros dapat telepon dari temannya yang menyelidiki tentang helm canggih yang dipakai oleh pasukan musuh, yang ternyata data-data dari video helm itu dikirim ke orang ketiga yang berada di Ankara. Barbaros semakin tegang dan yakin orang pengkhianat itu benar-benar ada di Timboru. Mengingat semua Timboru sekarang tengah berada di Ankara. Di tempat lain, 2 marinir Angkatan Darat sedang menyekap Kemal karena dituduh sebagai mata-mata musuh. Turgut yang tahu kalau ini adalah sebuah jebakan langsung mengacungkan senjatanya. Tim yang sedang asyik makan seblak pun harus terhenti setelah alarm peringatan tiba-tiba berbunyi dan mereka harus siap-siap ke gerbang utama. Sementara itu tersiar kabar bahwa pesawat tempur F-16 dan pesawat lainnya terbang tanpa izin sebagai bentuk perlawanan terbuka dari pihak musuh yang menginginkan kudeta untuk menjungkalkan Presiden Irfan. Emrah'ın adamları kriptoyu çözdüler. Ülke genelinde şehirlere yakın zırhlı birlikler. Turgut'a ulaşmamız lazım. Direkt teme süreceğiz. Ejder 1 bende, 2 sende. Haydi gel. Kembali ke acara todong-todongan di mana si Tolga malah berbalik menodong Turgut untuk mempertegas bahwa pengkhianat yang selama ini mereka cari adalah si Koplok ini. Presiden Irfan memberi instruksi pada setiap tim pasukan khusus untuk melindungi seluruh departemen dan lembaga pemerintahan yang dianggap penting. Yuvalarından binlerce polis herkes görevlerini dinlesin. Hürü ve Şahan Genelkurmay. Türk askeri ve polisi hata olmayacak. Begitupun dengan Siaka yang mendapat kabar dari Ratu Demir agar menjaga presiden karena pesawat F-16 sedang menuju ke Ankara untuk menjatuhkan bom. Tolga menyuruh Kemal agar menyaksikan bagaimana dirinya membunuh pemimpin kedua mereka setelah sebelumnya dia telah membunuh Presiden Kenan. İzle Kemal. İzle. Bersamaan dengan itu, pesawat F-16 pun melintas di langit Ankara, kemudian menjatuhkan bomnya tepat di atas pasukan. Setelah itu, Tolga akan memanfaatkan Kemal sebagai orang yang akan dia jadikan kambing hitam atas kematian Turgut. Film pun selesai. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi seluruh alur film Wolf dari episode 1 sampai selesai. Meskipun ending dari film ini kurang begitu memuaskan, tapi mudah-mudahan kalian tetap terhibur ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, karena ini hanyalah hiburan semata. Ingat, lebih baik memiliki musuh yang menamparmu di wajah daripada teman yang menusukmu dari belakang. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, para amigos.